Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan coba compare untuk kedua handphone ini yang range harganya ini mirip-mirip di angka sekitar 12 jutaan sekian-sekian untuk yang secondnya. Untuk varian yang sama 128GB yang XI box. Yap, ini adalah handphone bekas dengan harga yang sama. Dan ini dia iPhone 13 dan iPhone 12 Pro jika dipakai di tahun 2022 ini. Dan di video kali ini saya akan coba compare dan mana yang terbaik di antara kedua handphone ini, antara iPhone 12 Pro dan iPhone 13 yang varian reguler atau varian yang biasa, bukan yang Pro ataupun bukan yang mini. Langsung saja kita bahas ke bahasa desain untuk kedua handphone ini. Untuk bahasa desain dan dimensi di kedua handphone ini hampir mirip, cuma bedanya adalah di bagian ketebalannya. Untuk iPhone 13 ini sedikit lebih tebal 0,3 mili, tapi nggak begitu pengaruh untuk keseharian saya. Dan untuk dimensinya ini juga sama persis untuk kedua handphone ini. Untuk bagian desain yang membedakan adalah yang pertama adalah di bagian material frame-nya, kemudian adalah desain di bagian bump kamera belakangnya, kemudian selebihnya adalah hampir sama. Untuk bagian depannya, layarnya ini pakai untuk iPhone 13 yang biasa pakai notch yang sedikit lebih kecil daripada iPhone 12 Pro. Untuk frame di bagian iPhone 12 Pro ini sedikit lebih superior ya. Dia sudah pakai stainless steel untuk bahan materialnya. Kemudian untuk iPhone 13 yang biasa dia masih pakai aluminium. Kemudian untuk back covernya untuk iPhone 12 Pro juga lebih oke karena sudah pakai finishing yang matte daripada iPhone 13 yang biasa yang pakai finishing glossy. Untuk bahasa desain di kedua handphone ini, saya rasa ini sama-sama nilainya 1-1 untuk kedua handphone ini. Secara untuk dimensi dan lain sebagainya ini sama persis. Yang beda cuma di bagian frame materialnya dan di bagian back cover untuk finishing doff ataupun glossy-nya saja. Kemudian lanjut ke bagian depan di handphone ini, yaitu adalah di bagian layar untuk kedua handphone ini. Kedua handphone ini pakai spesifikasi yang sama persis untuk kedua handphone ini, iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Nggak ada yang perbedaan yang berarti untuk layar di kedua handphone ini. Secara kebiasaan Apple, dia selalu menurunkan untuk iPhone yang seri Pro-nya di tahun kemarinnya dipakein untuk iPhone yang seri biasa di tahun berikutnya. Layarnya sudah sama-sama OLED, Super Retina XDR OLED. Untuk ukurannya juga sama persis 6,1 inch, support HDR10, kemudian untuk resolusinya juga sama Full HD+. Kemudian untuk True Tone juga ada di kedua handphone ini. Kemudian untuk kecerahan layarnya juga sama di 800 nits dan untuk peak-nya sampai dengan 1200 nits. Jadi layar untuk kedua handphone ini saya anggap imbang karena untuk spesifikasi di atas kertas ini sama persis dan penggunaan untuk harian juga sama persis untuk kedua handphone ini. Minusnya untuk layar di kedua handphone ini adalah belum adanya ProMotion display untuk kedua handphone ini. Kemudian lanjut ke bagian performa atau jeroan di kedua handphone ini. iPhone 12 Pro sedikit ketinggalan 1 tahun dibandingkan iPhone 13 yang biasa. iPhone 12 Pro pakai chipset Apple A14 Bionic 5 nanometer dengan RAM 6GB. Untuk internal storage 128, 256 dan 512GB. Untuk iOS-nya sama, iOS 6.0.3. Untuk skor Antutu iPhone 12 Pro di angka 683 ribuan. Kemudian untuk iPhone 13 yang biasa, dia pakai chipset Apple A15 Bionic 5 nanometer, RAM-nya 4GB, internal storage 128, 256 dan 512. Untuk iOS-nya 16.0.3. Untuk skor Antutu sedikit superior daripada iPhone 12 Pro 748 ribuan. Dari segi jeroannya untuk kedua handphone ini yang membedakan adalah dari segi chipsetnya dan RAM-nya. Untuk RAM di handphone ini, kedua handphone ini beda 2GB. Tapi untuk segi real user penggunaan harian untuk kedua handphone ini nggak ada masalah. Jalanin aplikasi harian saya ini semuanya aman dan lancar. Untuk game berat juga masih oke untuk kedua handphone ini. Tapi untuk iPhone 12 Pro memang untuk game Scene Impact ini sedikit ngos-ngosan daripada iPhone 13. Karena untuk segi chipsetnya ini lebih kencang di iPhone 13. Jadi untuk segi performa saya harus katakan untuk iPhone 13 lebih superior daripada iPhone 12 Pro karena segi chipsetnya lebih oke. Meskipun untuk RAM di iPhone 13 ini cuma pakai 4GB.
Kemudian lanjut ke bagian baterai untuk kedua handphone ini. Saya katakan untuk bagian baterai di iPhone 13 lebih superior daripada iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro pakai kapasitas 2815 mAh dengan kecepatan charger di 20 watt. Untuk iPhone 13 dia pakai 3240 mAh. Kecepatan chargernya sama 20 watt. Tapi untuk penggunaan hariannya efisiensi iPhone 13 ini lebih oke dan sangat oke dibandingkan iPhone 12 Pro. Terbukti dengan penggunaan harian saya untuk iPhone 12 Pro ini habis di sekitar jam 8 malam untuk kondisi charge 100% di pagi hari dengan menggunakan seluler data. Untuk iPhone 13 yang biasa ini bisa sekitar di jam 12 malam, itu pun sisa sekitar 20 sampai dengan 25%. Nah, dengan penggunaan yang sama persis dengan iPhone 12 Pro. Jadi untuk baterai, dari segi baterai untuk iPhone 13 memang lebih oke daripada iPhone 12 Pro. Lanjut ke bagian kamera untuk kedua handphone ini. iPhone 12 Pro memiliki kamera yang seabrek daripada iPhone 13. Dia pakai setup triple kamera untuk iPhone 12 Pro dan iPhone 13 cuma pakai dual kamera. Untuk spesifikasinya nanti akan saya tulis di layar sini. Yang membedakan untuk kedua handphone ini ialah untuk iPhone 12 Pro dia pakai kamera tele dan ada sensor LiDAR-nya atau 3D ToF-nya. Untuk iPhone 13 yang biasa ini cuma pakai lensa utama dan lensa ultrawide saja. Untuk kamera depannya ini sama untuk kedua handphone ini. Untuk fitur di kedua handphone ini ada plus dan minusnya. Untuk plus di iPhone 12 Pro dia sudah ada fitur ProRes dan ProRAW untuk kameranya. Kemudian untuk iPhone 13 dia belum ada untuk ProRes dan ProRAW-nya, tapi untuk iPhone 13 sudah ada Cinematic Mode dan Photography Style-nya. Lanjut untuk hasil kamera di kedua handphone ini. Untuk hasil kamera di kedua handphone ini adalah saya katakan sama persis untuk di kondisi banyak cahaya. Sama-sama detail dan bagus di kondisi banyak cahaya baik di mode kamera utama ataupun kamera ultrawide-nya. Tapi yang membedakan di kondisi sedikit di minim cahayanya. Tapi perbedaannya ini sangat minor. Di iPhone 13 lebih oke di bagian detailnya daripada iPhone 12 Pro. Dan ini dia sedikit hasil foto dan video untuk kedua handphone ini. iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Kalau ini sedikit perekaman video untuk iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Kondisi banyak cahaya 4K, 30 fps lensa utama. Yap. Oke, di banyak cahaya sih mirip-mirip untuk hasil kedua handphone ini. Kita switch ke kamera ultrawide. Yap, ini dia untuk kamera ultrawide-nya. Direct langsung ke sinar matahari. Oke. Yap, kita kembali lagi ke lensa utama. Menangnya untuk iPhone 12 Pro dia ada lensa telenya. Yap, ini dia untuk lensa tele. Oke. Dan ini sedikit hasil contoh perekaman untuk iPhone 12 Pro dan iPhone 13 di kondisi malam hari di ruangan. Untuk penerangan cuma lampu satu saja. Oke, coba saya switch ke kamera ultrawide-nya. Yap, ini dia untuk kamera ultrawide-nya di iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Oke. Kita switch lagi ke kamera utama. Yap. Oke, dan ini sedikit hasil kamera untuk kamera depan iPhone 12 Pro dan iPhone 13. Langsung direct ke matahari. Oke.
Yap. Oke. Dan ini untuk hasil kamera depannya iPhone 13 dan iPhone 12 Pro. Kalau dilihat sekilas sih ini hasilnya mirip-mirip untuk kedua handphone ini. Tapi untuk sedikit lebih detailnya itu lebih detail di iPhone 13, tapi cuma tipis saja. Oke, yuk. Dan akhirnya kita sampai ke dalam kesimpulan untuk kedua handphone ini. Mana yang terbaik untuk kedua handphone ini? iPhone 12 Pro atau iPhone 13 yang biasa? Kalau saya sih mending milih untuk iPhone 13 yang biasa, karena dari segi efisiensi baterai kemudian untuk chipsetnya lebih kencang daripada iPhone 12 Pro. Minusnya adalah untuk iPhone 13 ini nggak ada ProRes dan ProRAW. Tapi untuk iPhone 12 Pro, jika kalian menginginkan untuk fitur ProRes dan ProRAW ataupun ada kamera telenya, kalian bisa pilih untuk iPhone 12 Pro saja. Tapi kalau saya sendiri lebih suka untuk iPhone 13 yang biasa daripada iPhone 12 Pro. Oke, demikian saja untuk compare di kedua handphone ini antara iPhone 12 Pro dan iPhone 13 yang biasa. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe juga channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.